Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan semangat ya dalam belajarnya. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membuka pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, sekarang teman-teman silakan buka buku paket bahasa Inggris yang joyful ya, halaman 21. Oke. Baik teman-teman, apabila sudah dibuka, di situ terdapat 8 percakapan ya. Ada 8 percakapan. Nah, judulnya listen and speak ya. Dengarkan dan juga berbicara. Task 7. Listen to and repeat after your teacher. Jadi perhatikan dan ulangi setelah gurumu. Baik, mari kita praktekkan dulu ya bagaimana cara membacanya. Ikuti setelah Bu Yola. Number 1. I go to school by bicycle. Number 2. I go to school by bus. Number 3. Father goes to his office by car. Number 4. Mrs. Murni goes to her office by taxi. Number 5. Mr. Budi goes to Medan by plane. Number 6. Mr. Marwan goes to Ambon by ship. Number 7. Danny goes to Yogyakarta by train. And the last number, Mrs. Wati goes to the supermarket by motorcycle. Ya, di sini teman-teman, jika teman-teman perhatikan ada perbedaan ya. Ada di sini yang menggunakan go, ada juga yang menggunakan goes. Oke ya. Contoh nomor 1. I go to school by bicycle. Saya pergi ke sekolah menggunakan sepeda. By bicycle di situ artinya menggunakan sepeda atau dengan sepeda gitu ya, teman-teman. Kemudian bila kita lihat ke nomor 3, nomor 3 itu dia menggunakan goes. Father goes to his office by car. Ayah pergi ke kantornya menggunakan mobil. Nah, kok bisa sih ada perbedaan? Ada yang menggunakan go, ada yang menggunakan goes. Baik ya teman-teman, kita bahas. Baik teman-teman, di sini Ibu sudah membedakan ya atau mengelompokkan yang mana yang harus menggunakan go dan yang mana yang harus menggunakan goes. Nah, tadi seperti contoh yang nomor 1 I go. Nah, jadi subjek yang menggunakan kata kerja go itu ya adalah diantaranya ada I, you, we, they, dan subjek yang plural. Apa sih maksudnya dari plural ini? Plural ini adalah subjek yang jumlahnya jamak atau banyak ya, lebih dari satu. Misalkan bisa menyebutkan nama, tetapi namanya lebih dari satu. Misalkan Andi and Dina gitu ya. Coba kita contohkan satu-satu ya. I go. You go. We go. They go. Contoh ini tadi Andi dan Dina ya. Andi and Dina go. Nah, jadi aturannya adalah subjek-subjek inilah yang berhak menggunakan kata kerja go. Ingat ya, go digunakan oleh I, you, we, they, dan subjek yang plural atau orangnya lebih dari satu. Sedangkan untuk penggunaan goes itu digunakan oleh kata subjek atau subjek ya, she, he, it, dan singular subject. Contoh misalkan kita membuat kalimatnya she goes, he goes, it goes. Singular contohnya tadi kayak father. Nah, father itu adalah masuknya ke singular ya, dia menyebutkan posisi gitu ya, posisi seseorang itu sebagai ayah, father, dan jumlahnya hanya satu. Father goes. Lalu bagaimana misalkan father and mother? Nah, kalau father and mother udah beda lagi. Dia sudah masuknya ke yang plural karena dia menyebutkannya dua orang, bukan satu orang lagi.
Jadi father and mother go. Tapi ketika tadi di buku paket contohnya father gitu ya, hanya satu orang father, maka menggunakannya goes. Atau misalkan menggunakan nama orang, misalkan Miss Rina goes, Bu Yola goes, atau misalkan Ustadz Rizky goes, seperti itu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan nama sendiri gitu ya, seperti itu. Itulah bedanya penggunaan go dengan goes. Sekali lagi, go yang ini digunakan oleh subjek you, we, they, dan subjek plural atau yang lebih dari satu. Kemudian untuk yang goes digunakan oleh subjek diantaranya she, he, it, dan singular subject ya, atau subjek yang jumlahnya satu gitu ya, hanya satu. Nah, masih ingat gak she artinya apa teman-teman? Ya, she adalah dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki. Kalau it itu kita bisa menunjukkan untuk benda atau hewan gitu ya, bisa menggunakan it gitu ya. Singular atau bisa nama orang, misalkan namanya kayak tadi father, mother, misalkan sister, atau misalkan Bu Yola dan lain sebagainya. Itulah perbedaan penggunaan go dan goes. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Baik, sekarang teman-teman boleh dibuka buku paketnya halaman 22. Di sini ada 8 pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, kita praktekkan, kita cukup contohkan 3 saja ya, nomor 1 sampai 3. Baik, ikuti setelah Bu Yola. Number 1. How do you go to school? I go to school by bicycle. Kemudian number 2. How do you go to school? I go to school by bus. Number 3. How does father go to office? Father goes to his office by car. Itu ya. Nah, di sini juga terdapat perbedaan nih teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang penggunaan go di sini ya, nomor 1 contohnya itu go. Kemudian juga tentang penggunaan goes di sini. Namun ada lagi nih, ketika di dalam kalimat tanya ada muncul kata do ya, dan juga does. Nah, bagaimana sih cara penggunaan do dan does ini ya? Baik, kita bahas ya perbedaannya teman-teman. Seperti halnya go dan goes, ya, do dan does juga ya ada aturan pemakaiannya ya. Yang berhak atau yang menggunakan do dalam sebuah kalimat itu adalah subjek I, you, we, they, dan juga plural ya. Kemudian yang berhak menggunakan kata does adalah she, subjek she, he, it, dan juga singular ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan I kemudian kita menggunakan does, tidak bisa. Jadi gini ya, I do, you do, we do, they do, dan plural ya. Plural tadi ya teman-teman, nama orang, misalkan nama orang yang lebih dari 2 kemudian menggunakan do. Kemudian untuk does, she does, he does, it does, and singular does. Singular misalkan Fatimah does, Lala does, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika di buku itu ini adalah kalimat tanya ya. Coba kita balik lagi ke buku ya teman-teman ya. Nah, di buku ini bentuknya penggunaan do dan does itu dalam bentuk kalimat tanya. Oke, baik. Bagaimana cara membuat kalimat tanya? Nah, pertama-tama kita ya di awal kalimat tanyanya itu menggunakan kata how. How, kemudian baru disimpan do atau does. Nah, untuk mengetahui kita menggunakan do atau does, kita lihat dulu subjek setelahnya apa. Ya, subjek setelahnya itu misalkan di sini contohnya you. Kembali lagi ke aturan tadi, I, you, we, they, dan plural itu menggunakan do. Maka setelah kata how itu kita menggunakan kata do ya, seperti ini. How do you go to school? Ya. Bagaimana kamu pergi ke sekolah gitu ya. Nah, Bu,
Coba Bu, misalkan kita ganti Bu, you-nya kita ganti menggunakan she, boleh. Misalkan ya, kita buat di sini, oke, maaf ya. Misalkan di sini kita buat how. Gini ya, how do you go to school? Kita ubah subjeknya ini dari you ya, dari you ini ke she. Nah, baik ya. Nah, kembali lagi ke aturan tadi, do itu digunakan untuk I, you, we, they dan plural, sedangkan does itu digunakan untuk she, he, it dan singular. Jadi ketika kita menggunakan subjek she dalam sebuah kalimat ini, maka kita ganti jadi kalimatnya seperti ini. How? Nah, di sini bukan do lagi karena dia subjeknya adalah she. Jadi di sini menggunakan does. Kemudian baru simpen subjeknya she. Does she go to school? Seperti itu teman-teman. Nah, contohnya how does she go to school? Gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ketika subjeknya you, di sini penggunaannya do. Ketika subjeknya she, dia diganti do-nya menjadi does. Oke. Timbul pertanyaan, Bu, kok yang go-nya tetap pakai go? Tadi kan katanya kalau yang she, he, it itu menggunakan goes, bukan go. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita membuat kalimat tanya dan sudah ada kata does di sini, maka go itu tetap tidak goes tapi tetap go karena sudah terwakilkan oleh si does-nya yang ini. Oke? Jadi tetap menggunakan go. Ya. Mau misalkan kita ininya she, mau he, mau father, tetap si go-nya itu tidak diganti menggunakan goes, tetap menjadi go. Kecuali kalimatnya berbentuk kalimat pernyataan gitu ya, kalimat positif, bukan kalimat tanya yang memang sudah diwakilkan oleh does. Kalau yang misalkan gini, she ya, she goes to school. Nah, di sini kan dia tidak ada yang menggantikan, tidak ada kata does sebelumnya gitu ya. Jadi goes-nya tetap jadi go-nya itu diganti menjadi goes karena dia hanya satu-satunya di sini, ya. Oke, kecuali yang di sini how does she go to school, ya. How does she go to school? Karena si dia sudah goes-nya itu terganti S-nya ya, terganti oleh does ini, maka si kata go-nya itu tetap. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian untuk materi kali ini, cukup dipahami saja. That's all from me. Thank you for your nice attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya teman-teman.